Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mengatakan bahwa tongkat itu turun bersama Adam. Ada yang mengatakan tongkat itu diberikan oleh Syuaib mertua Nabi Musa. Tetapi sekali lagi bahwa kedua kisah ini walaupun masyhur, kedua kisah ini tidak berdasarkan nas Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW. Ada beberapa mawaqif yang bercerita tentang tongkatnya Nabi Musa SAW. Yang pertama, ketika Nabi Musa SAW berangkat dari Madian setelah 10 tahun di Madian, kemudian sudah beristri dan beranak, maka dia pun hendak pulang kembali ke Mesir, rindu dengan Mesir. Kemudian di tengah jalan Musa pun tersesat sehingga tidak tahu jalan pulang ke Mesir. Apalagi memang perjalanan dari Madian ke Mesir itu jauh, melewati gurun, padang pasir dan begitu seterusnya. Jadi di malam itu Musa tidak sanggup melanjutkan perjalanannya karena obor yang dibawanya itu padam. Maka Musa meminta izin kepada keluarganya untuk mencari perapian, karena dari kejauhan nampak ada api. Di malam hari kan kalau ada api dari kejauhan kan nampak gitu ya. Maka Musa SAW kemudian meminta izin untuk mendekati api itu kepada keluarganya. Berjalanlah Musa sendirian. Rupanya api itu berasal dari pohon zaitun. Anehnya, semakin didekati api itu semakin besar, semakin didekati semakin besar, tapi tidak membakar pohon zaitun, padahal apinya ada di pohon zaitun. Rupanya setelah kemudian Musa SAW mendekati pohon zaitun yang ada api yang sangat besar di situ, tiba-tiba kemudian di balik api itu ada suara. Rupanya suara itu adalah suara kalamullah, Allah yang sedang berbicara. Dan dia mengatakan, innani anallah, saya adalah Tuhan. Kemudian terjadilah dialog di situ. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menanyakan tentang tongkat yang dibawa Nabi Musa itu. Dan Allah sebutkan dalam surah Toha, Allah mengatakan, wa ma tilka biyaminika ya Musa, wahai Musa, apa yang di tangan kananmu itu? Maka Musa mengatakan, hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribun ukhra. Ini tongkat aku gunakan untuk bersandar. Terkadang aku gunakan untuk menggiring kambing-kambingku, dan juga banyak manfaatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa, qala alqiha ya Musa, kalau begitu lemparkan tongkat yang di tangan kananmu itu. Maka Musa langsung melemparnya. Fa'alqaha fahida hiya hayyatun tas'a. Ketika tongkat itu dilempar, tiba-tiba jadi ular besar. Musa kagetlah, kok tongkatnya bisa jadi ular gitu ya. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala khudha, ambil ular itu katanya. Sebenarnya enggak suruh diambil ular itu. Antum kalau suruh ngambil ular mau enggak? Gede lagi ularnya. Serba salah, antum pegang buntutnya matu kepalanya kan itu. Pegang kepalanya makin matu dia. Tetapi Allah mengatakan, khudha wa la takhaf, ambil jangan takut. Sanu'iduha siratahal ula, nanti peristiwa ini akan terulang.
Maka Musa mengambil ekornya, tiba-tiba berubah lagi jadi tongkat. Inilah pertama tongkat Musa jadi ular. Dan itu satu mukjizat besar bagi Nabi Musa alaihi salatu wassalam setelah turunnya Taurat. Karena mukjizat yang paling besar tentu Taurat kan itu ya, bagi Nabi Musa. Baru yang kedua tongkatnya. Kemudian setelah itu Musa disuruh memasukkan tangannya ke dalam bajunya. Tiba-tiba kemudian setelah ditarik dari bajunya, tangannya bercahaya. Ya, seperti senter batu baterai gitu. Maka dengan itulah Musa memiliki dua mukjizat. Pertama tangannya yang bercahaya, yang kedua tongkatnya yang menjadi ular. Ini peristiwa pertama. Peristiwa kedua, setelah Musa sampai di Mesir. Musa ini kan ngomongnya pelat, tidak fasih. Tapi dia punya abang namanya Harun, orator, lembut, pandai bicara. Sehingga orang berdakwah itu kan yang diperlukan pandai ngomong kan itu. Karena bagaimanapun ucapan itu bagian daripada sihir. Terkadang orang tersihir. Banyak orang tersihir gara-gara ucapan kan. Bersedekahlah kalian. Pulang kalau bisa jangan pakai motor. Kesihir orang. Kasih motornya semua. Pulang jalan kaki. Nanti seminggu lagi dapat mobil gitu. Tersihir orang kan, namanya ucapan. Ucapan orang itu bisa nyihir orang. Sehingga Musa ini kan pelat orangnya, tidak bisa ngomong. Ada yang mengatakan sebab pelatnya itu waktu bayi. Ketika Musa digendong Fir'aun, narik pula janggutnya Fir'aun sampai tersungkur Fir'aun. Bayi kok punya tenaga kuat gitu, sampai tersungkur Fir'aun itu. Maka Fir'aun, jangan-jangan bayi ini yang dimaksud paranormal itu, yang akan merebut kekuasaanku. Hampir dibunuh. Datang istrinya Asiyah bintu Muzaim dan mengatakan, anak itu tidak berakal. Kalau tidak percaya, ujilah dia. Akhirnya diujilah Musa bayi ini yang baru bisa merangkak nih. Dengan disediakan jamrah. Jamrah itu bara api, kemudian di sampingnya kurma. Suruh milih anak ini. Namanya, kalau dia mengambil kurma berarti berakal dia. Dibunuhlah Musa. Tetapi ketika Musa hampir mengambil kurma itu oleh malaikat Jibril, kemudian disimpangkan ke arah bara api itu, diambilnya bara api, dimakan. Namanya bara api dimakan ya, lidahnya terbakar. Sebab itulah pelatnya Nabi Musa. Makanya ada doa yang selalu diucapkan Musa setiap kali berdakwah, Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ini doa yang selalu diucapkan Nabi Musa. Wahlul uqdah, ya Allah lepaskan ikatan di lidahku ini supaya orang paham dengan ucapanku. Maka sejak itu Musa melihat abangnya yang pandai bicara Harun berdoa kepada Allah agar Harun diangkat jadi nabi. Allah kabulkan doanya Nabi Musa, maka Harun pun diangkat jadi nabi. Maka Allah perintahkan dua nabi ini untuk berdakwah kepada Fir'aun. Sesampainya di istana Fir'aun, yang namanya anak angkatnya biasa aja lah keluar masuk istana. Ketika itu kemudian Musa mulai mendatangi Fir'aun dan mendakwai Fir'aun. Wa qala Musa ya Fir'aun inni rasulun min rabbil alamin. Fir'aun, aku ini seorang rasul, utusan Rabbul alamin. Hakikun ala alla aqula ala Allah ilal haq. Kewajibanku aku harus mengatakan kepada Allah kecuali kebenaran. Qad ji'tukum bi bayyinatin mir rabbikum fa arsil ma'iya bani Israil. Sungguh telah datang kepadaku kebenaran, tolong terima. Maka Fir'aun pun kemudian mengatakan kepada Musa, qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas sadiqin. Kalau engkau seorang nabi, seorang rasul, tentu punya mukjizat, engkau punya keanehan. Kalau engkau seorang nabi harus punya tuh keanehan itu. Buktikan keanehanmu, kata Fir'aun. Maka Allah katakan fa'alqi asah fa idza hiya thu'banun mubin wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin.
Maka Musa pun melemparkan tongkat di hadapan Fir'aun dan para pembesarnya. Tiba-tiba berubah jadi ular besar. Ketakutanlah Fir'aun ini. Dan para pembesar Fir'aun itu ketakutan. Kemudian setelah itu dia pun wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Dia masukkan tangannya ke dalam bajunya, dibuka tiba-tiba bercahaya. Inilah kalimat yang pertama tadi saya baca, sanu'iduha siratahal ula, akan kembali peristiwa ini. Nah, disinilah peristiwanya kembali. Musa melempar tongkat jadi ular, kemudian memasukkan tangannya ke pesak, tiba-tiba bercahaya. Dan itu membuat ketakutan tuh istana itu. Sampai dijelaskan, qalal mala'u min qaumi fir'aun inna hadza lasahirun alim. Maka para pembesar Fir'aun di sekitarnya mengatakan, wah ini sihir nih, ini sihir maha dahsyat ini. Oh, Musa sudah jadi tukang sihir sekarang. Kenapa? Karena setiap nabi, kecuali Rasulullah ya, diberikan mukjizat itu disesuaikan dengan kebiasaan kaumnya. Di zaman Nabi Isa, kebiasaan kaumnya mempelajari kedokteran. Di zaman itu era kedokteran luar biasa, banyak ditemukan obat-obatan yang mampu mengobati apapun penyakit di zaman Nabi Isa itu. Maka Allah berikan mukjizat kepada Isa yang berkenaan dengan kedokteran, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan penyakit lepra, sampai menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena di zaman Nabi Saleh, orang biasa mahat batu, membuat istana-istana, maka mukjizatnya pun berkenaan dengan batu, keluarkan unta dari batu katanya. Kan itu ya. Kemudian juga termasuk Nabi Musa, karena di zaman itu kan ilmu sihir itu dipelajari. Madrasah apa, Harry Potter atau apa yang belajar sihir itu kan ya, itu dipelajari di zaman Nabi Musa itu. Makanya mukjizat Nabi Musa mendekati sihir gitu ya, dan itu bukan sihir, mukjizat. Makanya mereka mengatakan la sahirun alim. Wah, ini bukan, ini sihir nih katanya. Akhirnya dari situlah, tapi Fir'aun tetap saja kemudian menolak, bahkan menantang duel dengan tukang-tukang sihirnya. Ini peristiwa yang kedua yang berkenaan dengan tongkat Nabi Musa ya. Peristiwa yang ketiga, ketika duelnya Musa dengan tukang-tukang sihir, sampai dijelaskan oleh Ibnu Katsir, tukang sihir yang dihadirkan itu bukan 1 2, 70.000 tukang sihir dari berbagai macam daerah, berbagai macam kabilah. Tukang-tukang sihir handal itu didatangkan. Musa tahu kelemahan syaitan, karena sihir itu dari syaitan. Musa tidak mau berduel di malam hari, karena malam hari itu kekuatan sihir menguat. Makanya kenapa kita harus berlindung di malam hari? Dalam suratul Falaq kan, min syarri ghasiqin idza waqa, dari malam hari, karena sihir itu menguat di malam hari. Kita harus berlindung dari malam hari. Kejahatan syaitan di malam hari itu luar biasa. Makanya minta Musa, baik kita berduel tetapi di waktu duha. Jadi di siang hari waktu duha, berduelah Musa disaksikan satu penduduk Mesir. Disinilah peristiwa tongkat itu terjadi. Wa auhayna ila Musa an alqi asaka fa idza hiya talqafu ma yafikun. Ketika tukang-tukang sihir melemparkan tambang-tambang tali-tali, kemudian dihayalkan seolah-olah itu adalah ular dan hendak menyerang Nabi Musa, maka Allah mengatakan, Allah wahyukan kepada Musa, lempar tongkatmu sekarang wahai Musa. Maka tiba-tiba ular Nabi Musa dikisahkan itu, ular itu bisa mengecil, bisa membesar, dan gesit ke sana kemari, kadang kecil, kadang besar gitu. Kemudian memakan tali-tali tambang-tambang yang dihayalkan sebagai ular. Makanya dalam ilmu tauhid, ketika kita membahas tentang masalah sihir, salah satunya adalah sihru takhyil. Ada sihir itu yang dibuat dalam bentuk hayalan, dalam bentuk hayalan. Makanya perempuan-perempuan yang mereka menggunakan apa namanya untuk kecantikan itu, susuk ya, bukan susuk gigi ya, biasanya dari emas gitu ya, padahal orangnya jelek gitu ya, tetapi syaitan menghayalkan orang memandangnya seolah-olah cantik. Itu namanya sihir takhil. Coba dicabut susuknya gitu ya, jadi mak lampir deh ya. Artinya bahwa ada sihir-sihir yang bentuknya dihayalkan.
Lah ini tukang-tukang sihir Fir'aun ini dalam bentuk khayalan. Jadi ketika semua ular dimakan, tukang-tukang sihir ini berusaha berkomat kamit gitu ya, memandang ular itu, tapi tidak terbayangkan, nggak terbayangkan tambang kapal kayak yang gede gitu ya, atau apa gitu. Tetap ini pandang mereka ular. Sehingga tukang sihir ini bukan sihir, ini kekuatan lain. Dari situlah akhirnya kemudian tukang-tukang sihir mengakui kehebatan Musa, dan mereka pun tobat kepada Allah Azza wa Jal. Tiba-tiba 70.000 tukang sihir sujud semuanya, bertobat. Fir'aun marah dan mengatakan, kata Fir'aun, amantum qabla an adana lakum, berani-beraninya kalian beriman kepada Musa sebelum ada izin dariku, katanya. Iman aja harus izin tuh sama Fir'aun ya. Akhirnya kemudian Fir'aun mengancam untuk membunuh semua tukang sihir, dan betul dibunuh semuanya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sampai mengatakan, lihat tukang-tukang sihir itu, di pagi hari saharatun fajarah, di sore hari syuhadaun barara. Di pagi hari mereka tukang sihir yang jahat, tiba-tiba di sore hari mereka sudah menjadi para syuhada yang baik. Dan ini menunjukkan rahmat Allah. Mereka tidak pernah sujud, tidak pernah ruku, hanya sujud satu kali ketika itu, tapi mereka masuk sorga dengan pahala syahid ya. Ini yang ketiga yang berkaitan dengan tongkat Nabi Musa. Yang keempat, ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam bersama Bani Israel meninggalkan Mesir, karena kondisinya sudah tidak mungkin tinggal di Mesir. Musa harus mengajak hijrah, karena waktu itu sudah ada isu akan terjadi pembantaian kepada Bani Israel. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi." Dan sungguh kami telah wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel, ajak mereka ke tempat lain, diarahkan ke Palestina. Kemudian Allah mengatakan, fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darakan wa la tahsya. Kemudian Allah mengatakan, pergilah bersama hamba-hambaku pada malam hari, dan buatlah untuk mereka jalan ke arah laut ya. Engkau tidak perlu takut tersusul oleh mereka, dan engkau tidak perlu takut nanti tenggelam ya. Jadi ketika Musa betul-betul malam itu membawa seluruh Bani Israel, tiba-tiba kemudian dihadapkan dengan lautan yang terbentang. Lah tentara Fir'aun sudah menyusul dari belakang dan sudah kelihatan, sehingga Bani Israel ini kan bingung nih, di hadapan lautan terbentang, di belakang mereka tentara Fir'aun. Mereka kemudian dengan paniknya mengatakan di hadapan Musa, inna la mudrakun. Musa, mereka sudah melihat kita ini, mau kemana kita ini? Ini sama dengan bunuh diri namanya kan, depan nyemplung laut, belakang pula tebas pedang gitu ya. Akhirnya kemudian Musa menenangkan Bani Israel dengan yakin, tawakal, percaya. Musa meyakinkan mereka dan mengatakan, inna ma'iya rabbi sayahdin, inna ma'iya rabbi sayahdin. Tenang, kita bersama Allah. Kalau Allah bersama kita, pasti Allah akan menunjukkan jalan. Kenapa Musa begitu yakin akan diselamatkan dari lautan itu? Karena Musa punya pengalaman. Sewaktu bayi, dia dimasukkan ke dalam kotak. Namanya bayi, jangan lagi berenang, ngomong aja susah, kan itu ya, gerak aja tidak bisa. Harusnya kalau memang Musa bayi itu harus celaka, pasti celaka, namanya diombang-ambingkan lautan, tapi Allah selamatkan. Itu di waktu bayi. Sekarang Musa sudah jadi nabi, sudah jadi rasul, tidak mungkin Allah tidak menyelamatkan. Waktu bayi saja diselamatkan. Makanya dengan yakin pedeknya Musa mengatakan, tenang saja, Allah bersama kita, Allah pasti menunjukkan jalan kepada kita. Disitulah Allah Subhanahu wa taala katakan, pukullah Musa lautan itu. Allah mengatakan, fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahra. Pukullah lautan itu dengan tongkatmu wahai Musa, fanfalaqa fakana kullu firqin qataudil azim. Maka Musa pun kemudian memukulkan lautan, tiba-tiba lautan itu kemudian menjadi jalan, menjadi 12 jalan.
Kenapa jadikan 12 jalan? Karena 12 jalan itu diambil dari 12 kabilah Bani Israel. Masing-masing ada jalan sendiri kabilah-kabilah itu. Ya. Maka kemudian ketika Bani Israel sudah berada di seberang, Fir'aun baru menyusul. Fir'aun tidak tahu kalau itu adalah lautan yang kering. Dia tetap saja mengejar Musa dan Bani Israel. Ketika berada di pertengahan, Jibril memerintahkan Musa untuk memukulkan kembali ke lautan. Tiba-tiba lautan menyatu kembali dan menenggelamkan Fir'aun. Fa'aghraqnahum wa junudahu. Allah tenggelamkan Fir'aun dan tentara-tentaranya. Ini yang berkaitan dengan tongkat nomor berapa? Nomor 4. Nomor 5. Berkaitan tongkat Nabi Musa, ayat yang kita baca di sini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna drib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 'aina qad 'alima kullu unasim mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'tsaw fil ardi mufsidin. Dan ingatlah ketika Musa meminta air ataupun meminta hujan untuk permintaan Bani Israel, kan mereka berada di Ardutih ya. Ardutih itu sekali lagi Musa diadab oleh Allah ketika itu dengan kaumnya gara-gara tidak mau diajak jihad untuk membebaskan Baitul Maqdis. Maka mereka pun diadab di negeri linglung, tidak bisa keluar di negeri itu. Bayangkan negeri linglung itu padang pasir, nggak ada satupun pohon, nggak ada satupun mata air. Apa yang mau dimakan, apa yang mau diminum? Akhirnya Bani Israel meminta kepada Musa agar disediakan makanan. Musa berdoa, turunlah manna dan salwa. Kemudian mereka minta minum. Maka Musa pun berdoa kepada Allah agar Allah memberikan minum kepada dia dan Bani Israel. Dari sinilah kisah dimulai, wa idistasqa Musa liqaumihi. Ketika Musa minta air kepada Allah untuk kaumnya. Apa kata Allah? Fakul nadrib bi asakal hajar. Pukullah batu yang di situ Musa. Maka Musa pun memukul batu itu. Tiba-tiba apa? Fang fajarat min husnata asyrataina. Tiba-tiba dari batu itu muncrat 12 mata air. Kenapa 12 mata air? Sekali lagi karena Bani Israel terbagi menjadi 12 kabilah, masing-masing kabilah punya mata air sendiri. Kenapa mesti 12? Kenapa enggak satu mata air saja? Karena Bani Israel terkenal satu kabilah dengan yang lainnya suka cekcok, suka berperang. Maka dibuatkan sendiri-sendiri. Ya. Nah dari situlah maka Allah katakan qad alima kullu unasim masyrabahum. Dan sungguh masing-masing kabilah tahu tempatnya masing-masing, sudah ditunjukkan, kau sebelah sana tuh, kamu sebelah sini, kamu sebelah sini gitu ya. Kemudian Allah mengatakan kulu washrabu, makanlah manna dan salwa, aminulah dari air situ. Ya. Semua mirizkilah dari rizki dari Allah Subhanahu wa taala, wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Asal jangan kau melakukan kerusakan saja di permukaan bumi. Ini yang kelima yang berkaitan dengan mukjizat Nabi Musa. Ada lagi enggak mukjizat selain tongkat dan juga tangan yang menjadikan cahaya gitu ya? Ada. Musa itu diberikan 9 mukjizat, itu yang masyhur dalam Quran. Dan itu dijelaskan di dalam Al-Quran, walaqad ataina Musa 9 ayatin bayyinat. Dan sungguh kami telah berikan kepada Musa 9 mukjizat. Musa itu diberikan 9 mukjizat. Ini berdasarkan Quran. Ya. Pertama, kisah tadi Al-Hajar, batu yang dipukul tongkat keluar mata air. Yang kedua, tadi yang sudah saya kisahkan, Syaqqul Bahri, di mana laut terbelah menjadi 12 jalan. Kemudian yang ketiga, Al-Asa, tongkat. Tadi ada 5 peristiwa yang berkaitan dengan masalah tongkat. Kemudian yang keempat, As-Sinin wa Naqsus Samarah, di mana Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada Fir'aun, dan ini di masa ketika Musa masih di Mesir, ketika mendakwai Fir'aun gitu ya. Karena congkaknya Fir'aun dengan kekayaan Mesir, akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka, dan Allah katakan walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinin
wa naqsim minas samarati la'allahum yadhakkarun. Dan sungguh kami telah adab keluarga Fir'aun dengan cara apa? Ditimpakan kepada Mesir paceklik yang berkepanjangan sehingga tidak turun hujan, kemudian kering kelontang, tanah jadi tandus, pecah-pecah. Akhirnya Allah katakan wa naqsi minas samarat, buah-buahan pun berkurang, makanan berkurang, kelaparan warga Mesir. Akhirnya mereka datang kepada Musa agar dihilangkan paceklik ini. Maka Musa berdoa kepada Allah, kemudian turun hujan. Berimankah mereka? Tidak juga. Ya. Kemudian yang kelima, tufan. Allah Subhanahu wa taala katakan, fa arsalna alaihimut tufan. Allah kirim tufan, angin yang sangat besar, mengangkat rumah-rumah itu, sampai rusak rumah-rumah satu Mesir itu. Mereka beriman? Tidak juga. Setelah mereka meminta kepada Musa, berdoa agar dihilangkan tufan ini, sudah hilang, tidak juga beriman. Masya Allah, memang degilnya ya. Kemudian akhirnya mereka kufur, maka ditimpakan kepada mereka al-jarad wal kummal. Didatangkan al-jarad dan kummal. Apa jarad? Belalang. Sehingga belalang ini memakan semua tumbuh-tumbuhan, memakan semua buah-buahan. Kemudian juga kutu. Di mana-mana ada kutu. Di balik bantal ada kutu, di lemari ada kutu, di pesak ada kutu, di rambut banyak lagi kutunya. Banyak kutu di mana-mana. Alhamdulillah, zaman sekarang saya nggak pernah melihat orang cari kutu ya. Kecil-kecil lu ada, orang mak-mak itu sampai dimakan kutu, celetas itu kan. Bisa ya kan. Ada yang ketagihan tuh makan kutu tuh. Zaman dulu itu. Sampai-sampai nyari rambut yang ada kutunya. Sini anak tetangga yang banyak kutunya itu, orang tua senang tuh. Ya, ada bunyinya juga celetus gitu kan. Masya Allah ya. Oh, ada orang suka makan kutu kan. Alhamdulillah sekarang nggak ada. Jangan kutu tumbila saja tuh, tumbila yang ada di kasur-kasur yang makan darah itu. Kalau dulu kan banyak tuh, kadang-kadang mak-mak itu jemur tuh ya. Aneh dulu tuh, macam-macam. Alhamdulillah sekarang nggak ada. Tak kemana itu kutu sama tumbila? Perginya itu ya. Tetapi yang jelas bahwa itu saja kita sudah disusahkan itu dengan kutu dan tumbila zaman dulu tuh. Ini kutu di mana-mana, coba bayangkan. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Musa supaya dihilangkan. Musa berdoa dihilangkan, beriman tidak juga. Allah ya, degilnya mereka. Kemudian yang nomor 7, dafadia. Kodok di mana-mana. Bayangkan kodok di mana-mana. Di sungai ada kodok gitu ya. Di rumah, di kebun, di lemari, semua tempat tidur kodok semua. Tidur sama kodok. Ya. Subhanallah, sampai Allah mengatakan fa arsalna alaihimut tufan wal jarada wal qumal wad dafadi. Kodok di mana-mana. Streslah orang. Kita saja kadang-kadang ada tenggenang air kakok tengah malam enggak bisa tiduran. Ini kodok pula di mana-mana. Mereka minta kepada Musa untuk dihilangkan. Allah hilangkan atas doa Nabi Musa, beriman tidak juga. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya yang nomor 8, dibuat air menjadi darah. Sumur kalau ditimba jadi darah, sungai jadi darah, mau minum semua jadi darah. Bayangkan, semua jadi darah. Sampai Allah Subhanahu wa taala katakan fa arsalna alaihimut tufan wal jarad wal qumal wad dafadi wad dam. Dan juga darah di mana-mana. Termasuk juga al-yadul bayda, tadi tangan yang dikeluarkan bercahaya. Ini 9 ayat tanda mukjizat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Disebut tis'u ayat. Ya, 9 ayat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan akhlak Nabi itu juga, akhlak para Nabi terkadang jadi mukjizat. Seperti Nabi Musa itu, diantaranya thiqatun biqadarillahi ta'ala. Jadi dia sangat yakin dengan Allah. Tawakalnya kuat kepada Allah, itu bagian daripada mukjizat. Tawakalnya Musa alaihi salatu wassalam luar biasa, padahal Musa itu nabi yang paling banyak diuji. Sampai Rasul yang mengatakan, laqad udhiya Musa katsiran fasabar. Sungguh nabi yang banyak ujian itu Nabi Musa. Disakiti Bani Israel tetap sabar. Makanya wajar kalau dia satu di antara ulul azmi karena kesabarannya. Ya. Lain dengan Nabi Adam. Kalaulah seandainya Adam tidak memakan buah larangan, tentu dia masuk pada deretan ulul azmi.
Tapi karena dia tidak sabar, kemudian dia memakan buah larangan, maka dikeluarkan dari ulul azmi. Sehingga ulul azmi itu hanya ada 5, disingkat dengan mimin. Antum paham mimin? Mimin. Mi M Muhammad, I Isa, M Musa, I Ibrahim, Nun Nuh. Jadi disingkat mimin. Nah, ingatlah antum mimin tuh. Itu ulul azmi. Gitu ya. Kalau diurut dari atas ya Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Nah, itu ulul azmi. Kemudian juga di antara akhlak yang merupakan mukjizat Nabi Musa adalah Musa itu mampu mengendalikan Bani Israel. Pemimpin yang handal. Sedegil itu Bani Israel bisa dipimpin Nabi Musa. Ya. Dan itu mukjizat Nabi Musa tuh. Bani Israel itu kufur beriman lagi, kufur beriman, minta mukjizat, sudah tampakkan mukjizat beriman, kufur lagi, masya Allah. Tapi Musa mampu mengendalikan mereka. Kemudian juga Musa itu diantara as-sabru ala zulmi wal adha. Musa itu suka disakiti sampai kepada pribadinya. Tapi Musa sabarnya luar biasa. Itu mukjizat besar bagi Nabi Musa. Sampai lo difitnah masalah pribadi gara-gara Musa tidak mau mandi bersama Bani Israel. Difitnah Nabi Musa. Jangan-jangan Musa itu punya penyakit tuh. Jangan-jangan punya penyakit di badannya. Ada yang mengatakan jangan-jangan Musa itu badannya kayak perempuan. Ya, enggak punya tenaga, enggak punya otot, enggak sterek gitu kan. Ya, bahasanya kan. Rupanya Musa ketika mandi, Allah ingin buktikan bahwa Musa tidak sebagaimana tuduhan Bani Israel. Taruh bajunya di batu, batunya pula lari. Bayangkan, dikejar itu Nabi Musa, pakai di atas batu itu. Rupanya batu lari ke tengah-tengah pemandian Bani Israel. Bani Israel nengoklah kenapa batu lari dikejar Musa tuh. Mereka melihat Musa dengan perawakan yang sterek, yang kuat, yang indah, dan tidak ada badan seindah Musa. Dari situ mereka berhenti sampai kepada masalah privasi, ya kan? Musa itu diuji, tapi memang mukjizat kesabarannya luar biasa, dan Musa memiliki al-haya'us syadid, memang rasa malunya tinggi. Nabi Musa itu punya rasa malu yang tinggi luar biasa, sama dengan Nabi itu. Nabi itu akhlaknya jadi mukjizat, tidurnya aja jadi mukjizat. Contoh umpamanya akhlaknya Rasul apa? Rasul itu tidak pernah mencela makanan. Ini mukjizat Nabi loh. Antum kalau ndak sehari mencela makanan nggak sah tuh. Antum makan pecel lele sebelah sini, rasanya nggak jelas kan itu. Pasti komentar antum. Apalah ini kan? Nggak pandai masak orang itu kan. Dicela pula kan gitu kan. Nanti antum makan apa lagi dicela lagi. Tapi Nabi tidak pernah mencela makanan. Dan itu kan luar biasa tuh. Senyumnya Nabi. Nabi itu senyum. Dia cuma satu kali nggak senyum itu pun ditegur Allah. Ketika datang siapa? Abdullah ibn Umi Maktum. Dia sedang berdakwah di tengah-tengah pembesar Bani Israel. Datang Abdullah ibn Maktum. Dia tidak mau senyum. Kenapa orang ini datang? Aku lagi sibuk dakwahi pembesar Quraisy ini. Allah turunkan ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya. Jadi akhlak Rasul luar biasa, dan mukjizat yang paling besar, yang paling banyak adalah Nabi. Kenapa kalau Nabi itu mukjizatnya tidak dikhususkan kepada kebiasaan kaumnya? Kenapa? Karena bedanya Nabi dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain diutus kepada kaumnya saja. Tapi Nabi itu diutus kepada semua manusia. Kebiasaan manusia itu macam-macam. Makanya mukjizatnya Rasul macam-macam. Bahkan Imam Ibnul Qayyim menghitung sampai 1000 lebih mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang berkaitan dengan tongkat. Jadi Isya kan, karena dari awal banyak masalah. Ya. Taib, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.